untuk memberikan pembelaan. Jadi gini, maaf nih Pak Polisi ya, kalau Anda percaya sama saya, sama Pak Mukti dan teman-teman, kasih waktu 3 hari seminggu aja, ya Anda dengar omongan saya, Al-Zaitun Anda bisa tangkap Panji Gumilang. Oke, inti poinnya di situ. Tangkap Panji Gumilang intinya. Bukan dengan fatwa MUI, nggak perlu fatwa. Telat MUI, bukan dengan maaf ya, bukan dengan ancaman-ancaman, bukan, tapi dengan alat bukti delik yang jelas-jelas mencukupi 2-3 alat bukti. Action, jumpa lagi buat orkestra di rumah. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kita semua. Waduh, Bung Ade, Luar biasa nih. continue to be continue terus nih kayaknya nih kita nih, ya nggak? Narasumber tetap kayaknya. Kita kedatangan hari ini edisi ini masih dengan Bung Taufik dan Bung Mukti. Hari ini kita bicara apa nih, Bung? Bicara tentang Brainwash. Tetap brainwash. Rekayasa sejarah. Rekayasa sejarah. Ngeri. Waduh, kayaknya ngeri juga. Ngeri. Tapi seru tuh kayaknya tuh. Untuk kawan orkestra untuk Kalau mata kuliah dinikmati. adanya di mana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Berapa SKS? Ada. Bang Taufik, berapa SKS? Wah, ini di atas 8 ya. Wah, buset. Kalau bicara sejarah nih, gue mau kasih tahu. Bukan 4 lagi, 8. 8 ya. Sejarah nih. Eh. Jarang. Bung Taufik ini adalah orang yang bisa membuat Gus Dur menolak kehadiran Hendro Priyono di Waduh, ada lagi. Jadi Hendro Priyono datang, Jadi iya. ditolak kedatangannya oleh almarhum Gus Dur. Kenapa? Karena menghormati saudara kecil ini. Sejarah, tidak ada rekayasa. Nggak ada ya. Original kan tuh? Original nggak? Ada yang nggak ditutup-tutupi nggak? Ya nanti dibilang kok lagi. Aduh. Almarhum sudah tidak ada, tapi luar biasa ya. Saya panggilnya Pak Dur ya, bukan Gus Pak Dur ya, Pak Dur. Oke. Jadi pas 2 hari setelah Lebaran, Betul. kami mendatangi Barreskrim Polri, bayangin. Oke. Mengadukan Kepala BIN. Kepala BIN dilaporkan polisi, Hendro Priyono, ya karena Pak Hendro saat itu mengancam akan menghajar dan mengatakan buku hasil penelitian kami tentang NII Al-Zaitun itu dibilang buku iblis. Ini nggak main-main, Kepala BIN dan bukti yang kita sampaikan nggak main-main juga, rekaman video. Oke. Jadi ini nggak terbantah, ada terbar di YouTube. Ada ya. Jadi kalau sekarang Bung Taufik Enggak, jadi gini, dia macam-macam dari setelah kita laporkan ke Barreskrim, lalu pada saat itu tahun berapa? 2004 atau 2003. Kita ini datang ke rumah Gus Dur malamnya. Oke. Rumah Gus Dur ada, kalau saya ada Pak Yeni ya, Pak Yeni. Waktu saya dengan Al Haidar dan saat itu ada duta besar Amerika. Jadi pada saat kami menyampaikan, biasanya kan duta besar Amerika tuh ya udahlah pulang atau bicara di tempat lain. Ini disuruh menyaksikan. Luar biasa ya. Demokrasi di Indonesia, ya kami ini yang muda-muda ya, yang berkarya untuk menuliskan dalam sebuah buku saat itu tentang gerakan radikal NII yang terkait dengan pesantren Al-Zaitun, justru malah kami diancam mau dihajar sama Kepala BIN saat itu. Jadi miss dong. Itu Pak Hendro, maksud saya Gus Dur saat itu namanya meja itu saking emosinya digebrak. Saya didesak-desak oleh pimpinan pondok pesantren. Ada kita buktinya, pimpinan pondok pesantren ngirim surat ke
ke PBNU, ke Gus Dur, yang isinya mendesak supaya diadakan penelitian maupun tindakan terhadap pesantren Al-Zaitun. Sudah sangat meresahkan. Karena kan jangan gara-gara satu yang namanya Al-Zaitun jadi citra pesantren jadi rusak gitu. Nah itu. Nah kita adukan, ya udah kemudian besoknya Gus Dur bilang, oh kamu sampai nanti datang ke kantor PBNU, ya kita datang. Oh iya. Besoknya kan, memaparkan isi hasil penelitian. Enggak, suruh datang. Sudah datang. Kita suruh datang. Udah tahunya ada omongan dari teman saya itu Webi ya, orang dari apa ya, dukun kafe lah. Iya. Temen dulu termasuk Pak Umar Abduh, bahkan Said Didu itu, Bin nggak lebaran katanya, nggak halal bihalal. Kenapa? Pak Hendro marah-marah. Karena hari itu setelah kami datangi Bareskrim, itu koran di berbagai surat kabar, terutama Rakyat Merdeka TV, itu isinya gara-gara buku iblis Hendro Priyono dilaporkan polisi. Marah lah Pak Hendro dilaporin polisi. Gila loh, Kepala Bin dilaporin polisi. Al-Haidar itu, Al-Haidar. Tahun berapa tuh, Pak? Ya 2004 atau 2003 lah. Iya. Masih kepala BIN masih Pak Hendro. Pak Hendro itu di Megawati 2003. Lagi berkuasa kan? Nah, Pak Hendro mau lebaran ke PBNU. Ini kata teman-teman ya itu Gus Dur menolak. Menghormati. Iya, saya menghormati anak ini. Menghormati Bapak Taufik Hidayat ya. Ya itu luar biasa. Itu arwahul teman-teman yang seperti ya itu. mudah-mudahan tapi yang pasti saya merasakan memang Gus Dur itu sangat membela hal-hal yang langsung menyangkut rakyat kecil. Apalagi hal-hal yang menyangkut radikalisme nggak ada. NU dari dulu tuh tidak ada kompromi terhadap radikalisme. Jadi radikal tuh nggak ada ya. Jadi tidak ada tempat ya. Tidak ada tempat ya untuk radikalisme untuk hidup di Indonesia. Tidak ada, cuman radikal dalam konteks ke-NU-an, bukan konteks BNPT, beda. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Beda. Kalau BNPT kan teroris, Bung, dia. Dalam pemikiran ya, Iya. Karena memang pola-pola yang menyangkut pondok pesantren ini kan hidup matinya NU nih. Betul. Kiai itu. Kemudian muncul ngaku-ngaku sebagai pesantren terbesar di Asia Tenggara, lalu isinya nyeleneh. Kalau saya melihat bukan soal ini menjelang tahun politik bukan. Ini menjelang tahun penerimaan santri baru. Jadi orang tua takut, Bang. Ntar anak saya masuk pesantren, katanya di dalam pesantren zina boleh. Wah, repot. Nanti di dalam pesantren dicuci otak. Ada rusak nih kan? Benar nggak? Cuci otak lagi ujung-ujungnya nih. Ya, ini kembali ke Mas Mukni sebagai guru cuci otak saya ini. Waduh. Luar biasa Pak Mukti ini. Nah, kalau saya tuh belajar cuci otak nih sama Bung Adi sama Jadi kita dalang saling mendalangi dong. Kalau kata Bung Taufik kemarin koordinator dalang. Oke, akan melahirkan koordinator. Bung, saya tertarik tadi Bung bilang kan bahwa di NU itu memang tidak ada ruang buat radikalisme. Gitu ya? Ya betul. Berarti kan saya melihat gini, NU ini peran sentral penting banget dong buat negara kita terkait dengan penangkalan bibit radikalisme tersebut. Gitu ya. Itu Bung, saya masih tertarik tadi sebenarnya gini. Berarti kan Hendro nggak diterima sama Gus Dur gara-gara Bung. Berarti kan ada alasan. Bukan soal gara-gara sayanya, tapi gara-gara pernyataan mengancam yang namanya kebebasan, demokrasi. Berarti ada miss kali mungkin di situ. Maksudnya mispersepsi kali. Ya, bukan mispersepsi, karena kan sehari sebelumnya kita sudah Gus Dur kan sudah nonton di TV bagaimana Pak Hendro dilaporkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Nah, karena pidatonya Hendro Priyono ketika datang ke Al-Zaitun kan isinya ngancam-ngancam.
Mereka yang sama Al-Zaitun orang-orang yang iri hati dibilang. Orang-orang yang istilahnya itu yang disebut sebagai buku iblis. Kita disebut buku iblis. Orang ini akan saya hajar. Gitu. Nah, sekarang gini Bung, ya, Hendro Priyono dia datang ke Al-Zaitun dalam kerangka kan membela Al-Zaitun. Nah, Bung meneliti Al-Zaitun seperti ini. Hasil penelitian Bung di Al-Zaitun itu seperti apa, Bung Taufik? Sehingga menimbulkan pro kontra. Coba disebutkan. Ya. Apa yang ada di Al-Zaitun itu sendiri? Ya, sebetulnya tidak ada pro kontra. Yang bilang pro kontra itu orang yang tidak mengikuti perkembangan tentang berita tentang Al-Zaitun. Faktanya banyak ya. Sorry nih. Biasanya kalau ada pemberitaan itu ada grup yang kontra sama yang pro. Ini tidak. Tempo, Gatra, ini kan dua kubu nih. Mainstream satu media. Suara, mainstream. Ya. Musuhnya apa? Sabili sama. Saat ini ada Sabili ya. Suara Islam sama. TV, Metro TV, TV One. Gabung. Sama karena ini isu kemanusiaan, isu tentang kebangsaan. Bagaimana ya kondisi di masyarakat kita ini telah terjadi yang namanya cuci otak. Bung, sorry mau potong ya. Gua ke Bung Mukti nih. Gua ngelihatnya kalau dari tadi ngedengarnya gitu ya, analisanya berarti ada perang cuci otak di sini. Iya. Dari situ awalnya. Ada perang cuci otak yang dilakukan oleh beberapa dalang. Kalau dalang mungkin yang tahu kita berdua ya. Dalangnya sopo itu? Tapi benar kan ada perang cuci otak dong sebenarnya di situ dong. Perang cuci otak kan fanatik semua. Jadi kalau nggak fanatik berarti tidak ada ini dong. Demokrasi itu istilahnya kalau kita ada demokrasi ada pro kontra. Kalau cuci otak semuanya satu ini, satu arahan. Ya makanya itu dibikin tandingan juga. Nah itu. Nah kalau misalnya teman-teman nanti di 2024 berdebat. Makanya Orkes TV tadi apa? Politik secukupnya setiap kawan selamanya. Nah, Bung Taufik di sini kita anggap sebagai peran kita Orkes TV setia kawan. Iya, betul. Nah, kalau itu saya ngomong propagandanya Orkes TV. Akhirnya dibocorin juga. Padahal gue udah diam gue nggak pernah ngomong loh sebenarnya, lo nggak pernah ngomong loh. Gini, kita harus juga saya belum baca bukunya Mas Mukti walaupun kita sama-sama males dia terlibat di situ. Tapi belakangan saya juga melihat bahwa di Republik ini juga ada cuci otak sebelumnya dengan penataran P4 kan cuci otak. Iya. Ya pengajian sebetulnya juga dengan diulang-ulang juga. Afirmasi. Jadi jangan juga dianggap brainwashing itu sebagai sisi negatif, itu hanya metode. Persoalannya Bung, persoalannya Bung belum nonton edisi yang pertama berarti bahwa gue disebutin cuci otak itu ada yang positif. Makanya nonton jangan lupa subscribe juga Bung. Mana bukunya? Udah kan biar bukunya bawa. Mau dikirim PDF nggak sampai jauh. Bukunya lagi diolah, lagi dimasak. Jadi gini. NI kali 9. Ini sebetulnya dia masuk di wilayah ketika memang negara ini sudah jauh dari aturan. Oke. Finger pointingnya. Jadi kalau orang bilang komunis hidup di tengah-tengah kemiskinan misalnya, ini NII itu sama juga di tengah ketidakadilan. Jadi isu-isu yang dibawa itu seperti itu. Ada celah. Cuman dia cara nguncinya itu begini. Orang itu baru sah beribadah. Kalau dia berhukum Islam, dia sholat, dia zakat, di negara yang Islam, hukum Islam, dia umat Islam,
ya, dia melaksanakan hukum Islam, tetapi harus di negara Islam. Di negara Islam. Ya. Darul Islam. Iya. Baru sah. Kalau Baru bukan, sah. baru sah. Pintu pointingnya itu. Kalau nggak begitu belum sah. Nah, bagaimana caranya dia membagi priorisasi Mekah Madinah? Ya. Di Mekah belum wajib sholat, begitu mereka nggak sholat. Sholatnya beda, sholat rutinitas. Caranya gimana? Merekrut orang sama mencari infak sodako dengan menghalalkan segala cara. Iya. Nah, untuk pola begini, ini butuh brainwash. Iya. Nah, tetapi brainwash nggak berdiri sendiri, dia butuh yang namanya Tokohan. bukan. Apa ya? Kesempatan. Emang ini harus ada penelitian tentang bayangin ya, di zaman Rasul, ketika Rasulullah menanyakan apa yang kau akan berikan kepadaku, kepada perjuanganku, perjuangan umat, Abu Bakar menyatakan, saya kasih seluruh harta saya. Itu Abu Bakar. Umar bin Khattab separuhnya. Sebagian. Nah, Utsman pun begitu. Tapi mereka-mereka yang ada di NI tahun 9, ya, itu melebihi dari batas kemampuannya. Kalau mereka punya 5 juta dikasih semuanya. Bahkan setelah itu tambah lagi. Besok mereka harus cari infak, cari sedekah lagi. Melebihi kemampuannya. Jadi terus terang ya. Jadi kita jangan melihat dari sisi negatif saja, tapi perlu ada penelitian dari Kementerian Agama. Apa sih kelebihan NI tahun 9 ini? Jadi gini, Bang Antan sama Bung Yap. Adi. Gimana, Kalau saya sukses mencuci otak Bung Antan sama Bung Adi, Yap. saya datang, saya minta duit, Anda harus ngasih. Yap. Kalau saya tidak ngasih berdosa. Berdosa sama saya. Enggak, Bung. Gua asik nih. Enggak, tadi yang disebutin soal NI tahun 9. Memberikan hartanya. Oke. Bahkan memberikan bukan cuma harta, melebihi ya. Kemampuan batas yang dia. Itu kita pernah ngomong, Bung. Kita pernah ngomong bahwa orkes memberikan lebih daripada kemampuan kita. Melebihi karena gini, gue ngomong ya akhirnya dibukanya sama Bung Mukti juga sih. Sebenarnya politik secukupnya, setia kawan selamanya, Pancasila terakhir dan sebagainya itu kita hadir tanpa tanpa direkayasa, tanpa disetting, tiba-tiba hadir. Salah satunya sebagai penyeimbang atau corong untuk membalikan itu lagi sebenarnya. Ya, betul. Ya kan? Betul. Dan dalam perjalanan kita ketemu nih semua. Kita sempat ngomong gitu di tim manajemen gitu ya, cuman ada kurang dari 5 orang gitu ya. Bahwa Orkes TV ini memberikan sesuatu yang udah ngelebihin kebatasan dari yang kita semua punya. Ya. Dan tetap berjalan. Kenapa? Nah, berarti Orkes TV itu sedang menjalani proses sebagai Al-Zaitun. Gue menolak aja itu gua. Gua ada ini. Ada kalimat ini, kalimat gongnya. Apa? Kenapa Orkes TV yang berempat lah ya? Ya, berempat dan berlima lah. Berempat. Yap. Itu bisa mengeluarkan daya upaya, daya ekonomi yang melebihi kapasitas. Lebih dari kemampuannya. Di luar batas. Sampai gua harus datang, ambil alat-alat. Iya. Tahu nggak kenapa? Kata kuncinya sama kayak di Al-Zaitun. Karena kita punya mimpi besar. Dream. Bahwa Orkes TV itu bakal besar. Yes. Depan kita. Mirip. Nah, ini. Cuman gini, ada eksploitasi sebetulnya. Eksploitasi. Kalau di ini teritorial ya. Eksploitasi home depart home. Eksploitasi manusia atas manusia. Bayangin gini, Kang. Di dompet ada berapa? Yap. Gua baru ada 200.000 ada? 200.000. Nah. Di ATM. Kosong. Kartu kredit ada, kartu kredit. Ada ini ya udah kali 5 gua. Telepon teman, pinjam. Pinjam. Ada katanya.
Berarti gua harus ambil tuh ya. Terus- Gua serahkan ke Iya. sampean. Bini ada nggak bini? Ada. Nah. Gua serahin juga. Ah, gila. Sampai begitu. Sampai gitu ya. Podcast TV harus gitu loh. Iya. Dia ngomong sih, padahal gue diem aja loh. Jadi gini. Termasuk eksploitasi juga ada loh orang yang dieksploitasi loh. Jadi gini, Bung, ini agak serius kita ngomong. Ini masalah kehidupan bangsa ke depannya. Bung kan nih luar biasa pengetahuan tentang NI-nya. Tentang nyelenehnya kalau dia mah. Pertanyaan saya, kenapa hari ini Al Zaitun masih berada? Ya, kalau disebutkan ini dia udah terindikasi, kenapa negara tidak berbuat sesuatu? Ya, itu pertanyaan yang sangat ini sebenarnya, sangat saya tunggu-tunggu. Nah, itu hari ini aku akan aku harus menjawab. Jadi begini, sebetulnya Tuhan sedang memberi kesempatan kedua. Tuhan. Ngeri. Allah sedang memberi kesempatan berikutnya lah. Yang kedua tuh berapa? Kepada bangsa ini, apa benar sih lo cinta NKRI? Oh iya. Apa benar sih lo setia kawan? Solidaritas sosial tuh ada. Kalau itu sih gue jawab tiap hari dia kasih kesempatan gitu. Dia tahu ya. Tapi kagak ada yang datang Ya kan. Kalau itu tiap hari gue kasih kesempatan. Bukannya gitu, bayangin ya. Ya, Ayo terus. di era-era itu ya, Ya. bayangin. Ini peristiwa NIKW 9 itu seperti rentetan gempa bumi. Kalau gempa bumi kan cuma berapa menit? Ya. Ini yang tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Yang korbannya tiap hari ratusan korban, ya bukan saja sekedar pinjam duit istri, tetapi bagaimana caranya dia ngebohongin. Sampai Misalnya nih, berbohong. ya anak nih, ya Pak, aku habis ngilangin laptop Pak, habis ngilangin handphone. Padahal hasil itu Padahal nggak diinfakkan. Ya. ada, dibohongin orang tuanya. Padahal hasil kejahatannya itu diinfakkan ya. Diinfakkan untuk perjuangan mereka ya. Itu Sampai seperti untuk itu. infak. Iya. Ya, atas nama agama, bayangkan. Bukan itu aja, kalau perlu anak kuliah nih, karena dia sudah nggak kuliah lagi kan dia bingung. Udahlah, ketik-ketik aja bagian ngetik, bikin surat, stempel udah disiapin, stempel Gunadarma, stempel di kampus mana aja udah disiapin. Jadi nanti ada tagihan pembayaran jadi itu udah tinggal stempel kasih orang tua. Bagaimana orang tua percaya? Ada teknik-teknik tertentu. Ada teknik-tekniknya diajarin. Cuma herannya gue bingung. Iya. Ketika kita gerbek nih. Iya. Kita gerbek nih. Dokumennya nggak ada. Dokumennya hilang. Dapat semua. Dapat semua. Di situ jelas ada pemalsuan. Jelas ada pemalsuan di situ. Kemudian ada kerugian dari pihak orang tua. Merasa dibohongin dong dan penipuan dong. Jatuhnya kriminal. Diam aja tuh polisi. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Ya, polisi sebagai institusi sih enggak. Karena terus terang intelijen Barreskrim udah kerja saat itu. Paham. Udah kerja. Kenapa? Pertanyaan kenapa itu? Ya karena di atasnya kan. Oh gitu. Iya, polisi bukan sebagai kepolisian negara Republik Indonesia, tapi kepolisian sebagai kaki tangan dari orang-orang yang. Berarti sudah sampai di situ sampai mereka di situ. juga. Bayangin nih maaf nih, gua buka aja nih. Saat itu Kabak Intel namanya kok nggak salah Pak Simapupang atau Pak Saleh Saab saat itu. Ini saat itu ya, lupa lah. Kabak Intelkam. Kabak Intelkamnya. Baharkam apa Kabak Intelkam? Kabak Intelkam. Kemudian yang namanya Kabar Reskrimnya, siapa? Itu namanya Enkes Menghilap. Enkes Menghilap. Ini berdua, kita udah kasih waktu sama kita paparan nih. Wah, udah cukup lah, bagus nih. Alat buktinya sudah cukup. Bukti udah cukup. Kalaupun misalnya, ya nggak ada, misalnya, ada mana barang buktinya? Mana ini kasih dong semuanya. Pak, Bapak tuh negara, digaji oleh negara, punya alat, punya apa? Ya Bapak dong yang cari. Kami bantu informasi. Bukan minta ke kita. Bukan minta ke kita. Ya kita aja amatiran dapat video baiat, video ini dapat kan? Polisi kita bagus. Kabar Intelkam, Kabar Reskrim, jadi tuh barang. Ajuin ke Kapolri. Saat itu Kapolrinya namanya kalau nggak salah
Siapa itu? Inisial. Nama lengkap. Inisial nama lengkap lagi loh. Di zamannya Megawati. Oh, ini yang memberantas judi. Kapolrinya. Iya. Pokoknya Indonesia tuh ini luar biasa. Ada dai nangkap imam. Iya udah paham. Ya. Bayangin. Paham. Ketika dilaporin ini pesantren ini berbahaya, ya bukan hanya sekedar mengajarkan hal yang dalam tanda kutip sesat, tetapi juga berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dari hasil-hasil kejahatan ya, penipuan dan sebagainya di teritorial, kemudian disetorkan ke Al-Zaitun, itu sudah ada ininya, kan bisa dilacak dong di PPATK. Nah. Lalu apa kata Kapolri saat itu? Ya, jawabannya apa, Bung? Pak Enkes. Iya. Pak Enkes ini kan kita jangan polisi nanti nangkap orang pesantren dianggap polisi anti Islam. Oh iya. Oh, Itu Pak Enkes sensitif. kan, Sensitif. Isu itu. ini kok urusannya jadi urusan Sensitif. agamanya Pak Enkes. Pak Enkes ngomong sambil nangis depan saya itu. Ini kita ketemu polisi yang profesional, polisi yang bagus-bagus. Saya, ya mungkin ya saya nggak tahu ya. Saya pikir Pak Dai ya, sebenarnya Pak Dai deh, Pak Dai Baktiar punya alasan lain juga. Udah bagus nih tadi sebut begitu ya lah, lebih. Udah originalitas ada aja. keluarganya deh. Ya nanti dia bilang nggak pernah begitu, kan repot jadi gitu nih. Wah, rekayasa sejarah. Iya, yang Pak Bambang Hendarso, bayangin kita paparan di depan Pak Bambang Hendarso, cakep kan? Ya, saat itu Masuk ring 1 ya? masih kabar SIM atau sudah kabur, udah bagus. Yang nggak bagus ke MUI. Nah, Bung, sebelum sampai situ lanjutin pertanyaannya Bung Adi tadi. Kan tadi Bung Adi nanya, ya kan? Ya ada dalangnya lah, susah. soal tadi itu, ya kan? Kenapa nggak ini? Gimana? Gua mau nyambung pertanyaan sebenarnya harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Ya, What is to be done? ya harusnya begini. Kita bener nggak Endingnya nih? lah, bukan was Enggak, to be enggak. done. Kalau has to be done-nya kita juga sebenarnya nggak tahu. Sekarang gini loh. Endingnya apa? Sekarang gini. Ini kita nggak usah mikirin ini aliran sesat apa, nggak usah lah. Kita mikirin para korban nih. Ya memang korban udah 10 tahun lalu ya, tapi mereka masih ada sampai sekarang. Ya, saksi pelaku Iya. masih ada ya. Enggak, ya, mereka ini masih ada, ya, karena mereka udah hasil cuci otak, sedikit yang keluar. Cuman mereka udah nggak mau lagi baiat, udah nggak mau lagi bohongin orang tua, udah nggak mau lagi yang kayak cara-cara doktrin, udah nggak begitu caranya. Tapi mereka mendirikan ormas, mereka mendirikan Yayasan. Mereka di depan ini, kadang depan Indomaret, di Alfamart, di mall, depan kantor pos, udah nyiapin amplop. Di SPBU tuh, ya, di SPBU kan ada pakai kardus tuh, ya, namanya aneh-aneh namanya, bukan nama ini, bukan nama Islam, aneh-aneh. Nah, mereka sudah nyiapin. Kebanyakan orang perempuan kasihan, eksploitasi. Itu kalau itu memang buat yayasan yatim piatu, ya ini enggak. Iya. Dan saya minta, ini maaf ya, di kesempatan ini saya minta supaya ya dulu di eranya Pak Kapolri Pak ini ya, kalau nggak salah Pak Sutanto deh, Pak Sutanto, kabar rizkinya Pak Ito Sumardi, kabar intelkamnya namanya Pak Saleh Saab. Mereka orang-orang hebat. Nah, minta ini laporan PPATK. Karena kita kan kasih nomor rekening dari teritorial yang terhubung dengan Al-Zaitun. Nah, kita tanya Pak Yunus Hussein saat itu Ketua PPATK-nya Yunus Hussein ya. Ya, kebetulan kawan kita kan, CS lah gitu. Pak, gimana Pak? Hasil. Kan udah ada di TV itu. Benar tuh. PPATK sudah menyerahkan hasil. TPPU. PPATK. Iya, PPATK. Belum tindak pidana pencucian uangnya. Belum sampai ke situ. Oke. Sudah bisa. Artinya, tolong itu dibuka. Kami siap membantu pihak kepolisian, ya, untuk melihat bahwasanya memang ada aliran dana yang itu kami duga kuat. Itu adalah aliran dana mencurigakan dari teritorial NII masuk ke
Al-Zaitun. Itu kalau nggak salah mulai dari zamannya dulu ada Bank CIC, kemudian Bank Senturi. Iya. Nah, saat itu masih ada Bank Senturi. Sekarang ganti. Dan itu terkait dengan yang tadi Abang bilang, tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau mau dibuktikan kaitan NII sama Al-Zaitun, ya dari situ. Iya. Sekarang gini. Nggak bisa misalnya MUI mau neliti Al-Zaitun. Dari jauh dia bilang kami akan datang ke Al-Zaitun neliti. Ya. Jadi gini, Bang Mukti. Sama aja. Ini maaf ya, sama aja. Mas punya tempat nih, dicurigai. Nah. Saya mau bilang, saya mau datang ya. Iya, rapi-rapiin itu tempat kita ya. Jadi gini, tadi kan Bang Taufik Hidayat menyerahkan, melaporkan ke Yunus Hussein sebagai ketua PPATK. Bukan. Mengindikasikan. Kami menanyakan itu. Nah, ketika itu dipublisnya hasil dari PPATK tersebut, dipublis nggak ke publik? Berapa? Oh belum, karena itu kan hasil penyidikan yang dimintakan dari Bareskrim ke PPATK. Ya. Nah, memang di sini ya begitulah. Kalau publik itu kan Iya, artinya apa? Yang sudah diselidiki di PPATK. Kalau PPATK kan ketika ada dana mencurigakan, dia akan melaporkan ke Bareskrim. Nah, hasilnya seperti apa, Bung Taufik? Masalahnya MUI ini hasil temuannya itu dikawal nggak oleh MUI? MUI kan menyatakan ada aliran dana ya dari teritorial ke Al-Zaitun. Mestinya tanya ke polisi, kan udah ada hasil dari. Ya kenapa Bung sendiri tidak mendesak hal itu, kelompok-kelompok Bung Taufik mengawal itu? Itu udah keras bos. Sudah. Kalau perlu MUI sama Mabes Polri kita kepung. Supaya bisa tuntas ini kasus. Ente kalau nonton di TV sih. Berarti dipetieskan ya? Punya lagi Dia mau ngantar. Dia mau kepung tapi sendirian. Tapi kalau ngomongin di Metro TV di apa dulu kayak ILC lah, ya ini lah, yang nonton jutaan orang lah. Tapi terus terang ini kan jadi sombong ya. Terus terang ini kesempatan bagi Muhammadiyah ya. Kenapa saya bilang bagi Muhammadiyah? Katanya Muhammadiyah teriak-teriak NKRI, merah putih. Ya maaf ya, kalau nggak salah ya. Itu Muhammadiyah itu dulu pernah nutup ada sekolah di Al-Arqam Muhammadiyah itu yang di Sawangan. Al-Arqam. Al-Arqam ya. Nah, itu para ustadz dan santri itu dari cikal bakal pesantren Al-Zaitun. Saifuddin Ibrahim itu lulusan sana. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Oke. Terus. Itu lulusan sana. Oke. Dan saya sekolah di IKIP Muhammadiyah. Oke. Korban NII Al-Zaitun itu banyak mahasiswa Muhammadiyah. Wah. Kemana aja Muhammadiyah? Wah. Kalau NU berjibaku sebetulnya. NU oke lah ya. Oke, bayangin deh, NU itu pesantren-pesantren NU itu pesantren besar. Yep. Saya ada itunya. Dia kenapa, Bung? Kenapa? Lebih pesantren NU itu mengirimkan surat ke presiden, ke Menteri Agama, ke PBNU. Mereka khawatir terhadap Al-Zaitun. Nah, Bung Mukti, gue ke Bung Mukti nih sebelum kesini. Enggak, ini poinnya begini artinya kesempatan kepada ormas-ormas Islam, ya. Ya, tadi NU udah, Muhammadiyah sudah, yang lain lah. Pemuda Pancasila mana? Ini kan bukan isu agama, ini isu kebangsaan. Nah, makanya dulu gue ngomong Bung Mukti nih. Bung Mukti, ini berarti perlu ada counter contek brainwash atau gimana sih? Ya ada. Harus ada dong. Ada. Tapi kurang. Sudah ada tapi kurang. Ada. Kita kan tadi saya tanya endingnya gimana? Kalau waktu bidan, ya mungkin saya ada ininya lah. Tapi endingnya apa? Gitu. Waktu bidannya, enggak kita biar inilah para yang pejabat-pejabat di negara ini. Tapi endingnya cuma satu. Apa? Yang pasti efektif. Apa? Karena awalnya dia itu melakukan berorganisasi ini kan ngutip duit. Itu kan pungli itu kan kekuatan mereka. Sekaligus kelemahan mereka. Endingnya apa? Cuma satu. Apa? Al-Zaitun harus bangkrut.
Berarti ada pola bisnis juga dong. Ya, bisnis. Artinya gini dong, artinya kan ujung-ujungnya pola perang bisnis juga dong, kurang lebih begitu. Tapi kan kalau kita bicara bisnis kan dia nggak ada saingan. iya, tapi kan yang lain kan, iya kan? Ya, Al-Zaitun Enggak gini, kalau misalnya kita bicara ending lah. enggak kalau konteks bangkrut ya. Jadi kalau kita mau berhadapan dengan kawan maupun lawan, kita harus kenali dulu. Lawan kita itu siapa? Iya. Nah, harus kenali dulu. kalau gua malah lebih tertarik gini, tadi kan lu sebut ya kan bahwa NU dan sebagainya kan sudah lebih aware untuk NU iya kan, iya. Kemudian tidak. Iya, kenapa? Dari pandangan lu kenapa dia bisa lebih aware? Nah, ini gue buka ya. Ini Sejarah. cerita Ada ini hubungan kalau dikonfirmasi agak susah, tapi ini fakta yang saya demi Allah ya. Waktu kita persiapan bikin buku yang dibilang buku iblis sama Pak Hendro Priyono, kami datangi Muhammadiyah. Ya kita kan anak muda lah, saat itu saya masih muda loh. Temuin, datanglah, adalah di situ Pak Buya Safi Ma'arif. Safi Ma'arif ya. Iya. Oh baik sekali itu ya. PP Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Kami menyampaikan, Pak, ada saya anak Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah. Saya melihat sendiri teman-teman saya banyak yang hilang, maksudnya drop out kuliah dan sebagainya. Dan kami berikan data-data dan sebagainya. Dan ini terkait dengan Al-Zaitun. Lalu Pak Buya Safi itu langsung membawa saya ke ruangannya Pak Malik Fajar. Oke. Pak Malik Fajar. Itu pendidikan. Pendidikan waktu itu. Pendidikan. Ke ruangannya Pak Malik Fajar. Kalau nggak salah apa masih menteri atau kalau nggak salah sudah nggak menteri deh, karena menteri zaman Pak Habibie kan. Lalu langsung Pak Malik, ini tanggung jawab ini. Bahkan waktu itu sama Pak Habibie ikut meresmikan. Nah begitu. Tapi apa jawabnya Pak Malik Fajar? Ini Allah nih, saya bukan hoax nih. Oke. Pak Malik Fajar bilang, kok berani, saya nggak berani. Tapi nggak menjawab pertanyaan saya. Tadi kenapa menurut Bung sendiri kenapa NU lebih aware gitu misalnya? Ya. Kenapa? Ini Kenapa NU lebih aware? Yang pertama ya karena kita teman-teman ini kebanyakan NU, jadi kita tuh pendekatannya NU. Lebih masuk. Iya, yang kedua, yang diserang ini kan pesantren. Jadi jadi musuh bersama. Jadi musuh bersama. Takut digeneralisir bahwa pesantren NU. Ini akan jadi fitnah terhadap pondok pesantren. Akhirnya mereka bertindak. Cuman gobloknya yang tidak protes. Maaf ya. Ini gerakan Islamophobia. Ya. Bukan pesantren aja, pesantren kan sebetulnya nggak ada juga korban, dia cuman karena di Al-Zaitun atas nama pesantren, ntar takutnya digeneralisir. Tapi korban-korban ini itu kebanyakan mahasiswa, artinya kan perguruan tinggi. Makanya kita bikin buku NI masuk kampus. Pernah dibom tuh buku itu di hutan kayu. Iya, kalau gue sih ngelihatnya poinnya di situ. Luar biasanya, maaf ya. Saat itu ya, itu masyarakat kampus jauh sebelum rame-rame itu bikin diskusi-diskusi, seminar-seminar perlawanan terhadap NI masuk kampus. Tapi dari pihak rektor, dosen tahu akhlak. Apa perwujudannya perlawanan? Dosen-dosen tuh ada peduli sedikit tuh mahasiswa, saya tuh bilang nih drop out. Begini, Bung Taufik bilang menulis buku NI masuk kampus. Nah, ketika dia masuk kampus, Bung sendiri melihat nggak taktik pengorganisaran NI itu seperti apa di kampus? Tercium nggak gitu loh pergerakan mereka di kampus? Luar biasa. Dan apa rektor tersebut berbuat apa ketika melihat temuan tersebut? Gitu, Bung. Nih, sebelum saya jawab itu. Iya. Ini supaya kampus-kampus nih, terutama rektor, para pendidik dan tokoh-tokoh Islam supaya jangan gue nggak tahu gitu ya. Iya. Itu yang namanya media massa. Televisi, Metro, TV One, Trans TV, kompak semua nyerang Al-Zaitun, nyerang NI. Nggak ada kontroversi. Jadi kalau bilang isu Al-Zaitun, isu kontroversi, tuh orang ini, orang ini. Iya. Kemudian yang namanya media luar biasa. Tidak ada bahasa lain yang membela Al-Zaitun, tidak ada. Jadi common enemy ya, dua musuh bersama. Jadi musuh bersama. Kalaupun ada, ya mereka main di belakang. Main di belakang. Al-Zaitun bagus. Terbesar se-Asia Tenggara. Iya. Padahal itu nama Muhammadiyah kalau disatuin nggak ada apa-apa. Jadi Muhammadiyah itu nggak gimana?
Enggak, tadi kembali ke tadi ya. Terus terang ya. Apa kata hadis, apa kata Al-Qur'an? Kezaliman yang terorganisir ya, bisa mengalahkan, menghancurkan kebenaran yang tidak terorganisir. NI tahun 9 ini terorganisir, melebihi tentara, bahkan melebihi rekrutmen CIA. Jadi terorganisir, masif dan struktur. Itu Jangan nonton. bayangin ya. Itu ada di edisi sebelumnya. Ya itu kan hoax yang diulang-ulang akan jadi suatu kebenaran. Bayangin ya. Ini tempat ngontrak apa ini? Beli. Nah, mau beli mau ngontrak, pasti kan ada kriteria dong ketika mau milih ini kan. Oh, gue pengen milih yang tempatnya tuh begini, begitu kan. Paling tidak ada Kriteria. ada beberapa item lah gitu ya. Ya. Pertimbangan. Ya. Paling banyak 5 kali ya. Ya. 10 lah. Ya. Tapi kalau di NII dia nentuin markas, Yeah. satu buku tuh protapnya, SOP-nya. Bayangin. Nah, ini belum Dan itu tertulis dan diberikan juga. Oh, ini harus terpenuhi. Yang kedua, dia nentuin nih. Nah, abang ngerekrut saya bicara di sini. Abang nggak tahu siapa saya kan? Yang saya ini intelijen, atau saya ini penyusup, atau saya ini orang yang ingin memecah belah umat Islam. Karena kan kalau kita bicara, saya itu mah ente suka memecah belah umat Islam nih. Kenapa sih ente iri hati? Saya itu mah bagus pewak. Ada ngomong gitu. Bang Taufik. Jadi Oke. berbicara tentang Belum selesai. tadi ya, belum pernah saya temukan Ya. ya yang namanya pasukan. Hmm. Kalau TNI anggap mereka gerombolan. Ya. Ya, itu yang lebih hebat daripada NI tahun 9. Ya. Luar biasa mereka. Tahan banting. Oh, Mereka punya antivirus, kalau komputer antivirus. Jadi kalau dihadapin plan A gagal, mereka punya plan B. Plan B gagal, mereka punya plan C. Luar biasa. Tapi Tapi ada penelitian. Tapi ada teori gini, Pak. Ada teori yang bilang bahwa intelijen terbaik itu tidak pernah tahu kalau dia intelijen. Ada teori gitu kan? Iya kan? Itu teori. Benar loh. Iya. Kalau dibilang udah 007, Berarti Iya. kita intelijen, Iya. ya kan? Kalau kita ngobrol- Baru tahu, berarti dia bukan kita intelijen. nggak tahu ya. Berarti di antara siapa ini? Di antara podcast kita hari ini siapa yang intelijen? Siapa yang intelijen? Kalau kita nggak tahu berarti berempat. Iya. Ayo lo. Jadi gini. Jadi gua agak curiga nih sama dia nih. Gini. Gua curiga Dari kemarin kalau Jadi begini, Bang Taufik ini secara pendalaman begitu tahu. Iya, teman kan. Jangan-jangan korban NI dulu. Enggak, dia mah Teman. Nyaris. Wah, ya udah. makanya dia bisa cerita. Ya. Dia makanya. peduli sama teman. Peduli. Dia- Setiap kawan. Dulu gua udah pernah didoktrin hampir 2 hari, cuma giliran suruh bayar gua nggak punya duit. Jadi terselamatkan karena nggak punya duit. Ada Tapi salah rekrut. Iya, salah. Iya, itu yang penting duit. Harus yang kaya, bro. Tadi bicara soal tadi intel tadi, terus terang saya maaf ini satu poin saya Oke. nggak ingin ini Klarifikasi. anggap aja iklan tapi iklan berharga. Iklan. Suatu hari di tanggal 1 Desember 1996 Terus. ya adalah pertemuan Gus Dur sama Amin Rais. Ya. Ya. Itu yang ini. Sambil menunggu Pak Amin Rais yang datangnya telat banget. Ya, tapi Gus Dur hebat luar biasa kan ya. Dia tungguin Gus Dur yang telat 2 jam ditungguin. Kemudian MHN Najib sebagai moderator mempersilahkan Gus Dur bicara. Gus Dur ngomong, giliran ngerempet-ngerempet Gus Dur kan ngomongnya kan. Iya. Tampak tedeng aling-aling. Artinya apapun dia ungkapin. Gus Dur. Iya. Nah, terus. Dan saat itu sudah ada Pak Amin. Storing, speakernya storing. Iya. Mesin sudah kelapa, bayangin speaker kan paling bagus. Storing. Sabotase kali jajan. Storing, wing. Gus Dur langsung bilang, ini pasti perbuatan Intel. jadi gini Bu, gue jadi teringat. Iya, gue teringat nih. Ntar gue cerita. Gus Dur, walat enten. Oke. Lalu Gus Dur bilang ini hanya cerita, ya di stasiun Gambir, Oh, di bagian informasi itu ada pengumuman. Oke. Panggilan
rombongan Intel dari Jakarta. Karena kereta Argo Bromo udah mau datang. Intel mau ngaku gitu. Itu Gus Dur. Jadi cerita Gus Dur juga gue menarik nih. Jadi gini, Gus Dur tuh gerak-geriknya selalu diinteli. Nah, ada kawan santrinya dia, Gus, kita di mata-matai. Akhirnya Gus Dur bilang ke para ulama atau para pengajian, bukan ya para kumpul, bahasa Arab, kita ngomong bahasa Arab. Nah, bahasa Arab dia ngomong tuh, wah semua bahasa Arab. Intel bingung, lapor ke komandannya. Lagi doa, bos, lagi doa. Bingung yang dibicarain, nggak tahu artinya apa ya kan. Waduh, bahasa Arab lagi berdoa. Laporan live. Iya. Untung dia bilang gitu, aduh Bang, lagi tahlilan. Bung Mukti harus masuk, Bung. Harus masuk nih, Bung. Harus masuk, Bung. Brainwash, cuci otak. Ya. Lihat dari tadi pembicaraan kita. Gimana, Bung? Counternya, Bung. Balik lagi ke tema awal kita. Jadi kelahiran MI itu memang berawal dari kemerdekaan. Nggak mungkin kalau kita bicara NII sebelum lahirnya NKRI. Nah, kalau NII itu mungkin ya berawal dari yang 7 kata itu ya, Bro ya. Benar nggak, Bro? 7 kata Ya, yang dihilangkan. Bisa benar bisa. Yang diberikan lagi apa yang dihilangkan? Diberikan lagi apa dihilangkan? Diberikan lagi apa dihilangkan? Itu perdebatan. Nah, itu kita bicara ini. Kita bisa menyelesaikan dari pro kontra rekayasa sejarah. Jadi sebenarnya 7 kata yang dihilangkan, yang didekrit Presiden 5 Juli 1959 yang tadi kita sempat bahas. Itu kan apa sih istilahnya? Dikembalikan. Artinya nggak hilang. Artinya wacana bahwa NKRI NII itu harus mengganti NKRI mengganti NKRI karena 7 kata yang hilang. Ya tidak ada hilang, orang dikembalikan kok gitu. Artinya memang wacana bahwa kita sebagai warga negara Indonesia hidup sebagai orang yang beragama Islam merasa bahwa kita tidak berhak mendapatkan 7 kata itu, ya tidak ada lagi gitu loh. Jadi kita harus NII tidak ada lagi. Nah itulah yang saya sebut rekayasa sejarah. Kenapa dihilangkan? Ini pernah hilang, umat Islam merasa didolimi gitu. Padahal sebenarnya udah balik. Dia pernah hilang, lalu dalam dekret Presiden 5 Juli 1959 kan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang jadi satu kesatuan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Artinya itu lembaran negara, Bro. Ada di Arsip Nasional itu? Ada. Bisa kita baca ya? Di Google lah. Oh, di Google lah. Proklamasi. Mukadimah dulu. Mukadimah itu sekarang. Kalau Bung Taufik gimana? Proklamasi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu naskah proklamasi. Benar kok, sambil geledek benar. Bung, balik nih, Bung. Berarti dari kesimpulan ini ya, artinya kita ini dari awal kemerdekaan aja udah diselangket, harus Betawi selangket. Iya. Udah diganjel. Jadi bohong nih cerita ada Indonesia Timur minoritas. Nggak ada Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Berarti ini bisa masuk rekayasa nggak? Gini, rekayasa sejarah itu kalau misalnya disepakati akhirnya kan jadi rekayasa juga sebagai sejarah yang benar. Nah, tapi kan ini sudah terjadi, kita mengambil ininya. Iya. Kalau misalnya Bung Taufik mencoba membuka itu, maka Bung Taufik sedang finger pointing. Oh ini. Iya. Gua ngeliatnya malah gini, Bung. Cuci otak melahirkan salah satunya melahirkan rekayasa. Enggak. Caranya rekayasa itu merubah identitas seseorang. Iya, dengan merekayasa. Kalau gua ya sejarah. Iya. Jadi sejarah harus sejarah kita itu harus sinkron dengan masa lalu, masa kini dan masa depan. Tadi Orkes TV itu kita mencoba menjadi
berusaha untuk menjadi besar karena tujuan kita besar. Tapi Orkes TV yang kita mau bangun karena ada sejarah bersama, sama-sama ini punya pengalaman kebersamaan dan sebagai relawan gitu. Nah, Indonesia yang punya sejarah masa lalu kemudian menjadi merdeka yang katanya itu 350 tahun dijajah, ya Indonesia dijajah padahal baru merdeka 17 Agustus 1945 lah. Yang dijajah itu adalah kerajaan-kerajaan yang dulu. Oke, orkestra di rumah informasinya luar biasa penempatan hari ini. Keren banget hari ini ya enggak dicerna di apa namanya diingat ya kan. Ya enggak. Jangan closing dulu. Enggak, nanti kita lanjut. Kita closing dulu seperti biasa, Bung. Teman sebelum biasa closing kasih kata. Gue justru mau ke sini. Sebelum closing gue seperti biasa tadi ngejawab sedikit aja. Orkes TV. Ya enggak? Serunya, Bung. Sebenarnya lahirnya itu simpel gara-gara kopi memang. Oh, kopi Babelu. Bukan. Belum. Babelu itu anak kedua. Sejarahnya panjang, Bung. Sejarahnya panjang. Iya, nggak ada rekayasa. Itu gara-gara kopi, kita lagi ngerokok, gua lagi ngerokok, tiba-tiba gua ngomong, gua kayaknya ini kalau di orkestrasi asik nih. Iya. Karena harusnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia seperti gua pun bisa ngomong, bisa bersuara, dan bisa berbobot. Ya. Terus di seluruh Nusantara. Oh iya, akhirnya begitu. Saksi nyatanya ada, Bu. Dua orang saksi nyatanya. Nanti kita undang. Salah satunya di belakang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5, Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you orkestra. Sampai nanti. Thank you. Orkestra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.